selamat datang di podcast literasi kita. Hari ini kita akan membahas sebuah karya populer dari penulis Terelie, yaitu novel yang berjudul Hujan. Bersama saya, Prizani Syeparani, dan narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Kak Atkia Wardah Syakira. Halo Kak, apa kabarnya nih? Halo, baik banget nih. Dan senang banget kita hari ini bisa ngebahas salah satu novel terkenal karya Terelie yang berjudul Hujan. Novel ini tuh memang cocok banget buat kita bahas. Oke. Nah, baik tanpa berlama-lama, mari kita ke segmen yang pertama, yaitu informasi cerita. Oke, sebelum masuk lebih jauh nih Kak, kira-kira boleh nggak sih dijelasin dulu identitas bukunya, tentang apa sih sebenarnya novel Hujan ini? Novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lail, yaitu tokoh utama yang mengalami trauma besar akibat bencana alam hebat, yaitu gunung meletus dan gempa dahsyat yang menghancurkan kotanya. Nah, dari sinilah perjalanan hidup gadis ini berubah. Oke, nah jadi ada perpaduan antara bencana alam, masa depan, dan kisah personal ya Kak, Iya, kira-kira. benar banget. Nah, Oke. jadi settingan waktu buku ini tuh juga futuristik, yaitu pada tahun 2042 sampai 2050 Kak. Oke, jadi cerita lebih mengarah ke masa depan ya Kak. Nah, kita next ke segmen yang kedua, yaitu ringkasan cerita. Nah, biar pendengar biar lebih paham nih Kak, kira-kira bisa nggak cerita dari novel Hujan ini diringkas sedikit? Oh, boleh banget. Nah, jadi cerita ini dimulai dari seorang gadis yang selamat dari bencana alam besar. Kemudian ia harus hidup di pengungsian. Nah, disinilah ia bertemu seorang lelaki yang bernama Esok. Nah, lelaki ini juga sama-sama salah satu korban yang selamat dari bencana alam. Nah, dari situlah mereka tumbuh bersama dan saling mendukung untuk pulih dari trauma. Selama bertahun-tahun, gadis itu berjuang melawan rasa takutnya terhadap hujan karena hujan itu mengingatkan ia pada bencana besar yang merenggut keluarganya. Nah, dan kemudian cerita itu terus berkembang sampai pada saat gadis itu memasuki program terapi yang menggunakan teknologi canggih untuk menghapus kenangan yang penuh traumatis itu. Oke, jadi sedih ya Kak ceritanya. Iya. Nah, berarti ada konflik emosional sekaligus teknologi dari masa depan gitu ya Kak ceritanya. Benar banget. Nah, dan konflik terbesarnya adalah saat gadis itu harus memilih apakah ia ingin menghapus kenangan masa lalunya, termasuk kenangan tentang Esok, atau tetap mempertahankan meskipun kenangan itu tuh menyakitkan. Baik. Oke, itu ringkasan dari Kak Atkia. Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu analisis unsur intrinsik ya. Kalau dari sisi unsur intrinsik nih Kak, kira-kira apa aja sih hal yang paling menonjol dari novel ini? Nah, yang pertama yaitu tentang trauma, kesembuhan, dan pilihan manusia terhadap masa lalu. Nah, yang kedua yaitu tokoh utamanya. Nah, gadis ini itu memiliki karakter yang kuat, sensitif, dan mengalami perkembangan yang sangat jelas. Lalu Esok itu sahabat Lail, sekaligus sosok penting dalam proses pemilihan, yaitu salah satu tokoh penting dalam proses pemulihan Lail, si Lail gadis itu. Nah, kira-kira untuk alur nih Kak, untuk alur Terelie itu memakai alur yang gimana sih? Nah, jadi Terelie itu dalam novel Hujan ini tuh menggunakan alur campuran, yaitu maju dan mundur. Jadi ceritanya itu bergerak dari masa depan lalu kembali di masa-masa bencana itu Kak. Kalau dari segi latar nih Kak, kira-kira gimana sih novelnya? Nah, latar waktunya itu berada di tahun 2042. Nah, jadi banyak teknologi canggih seperti transportasi modern, pusat terapi memori, dan kota yang futuristik. Oke. Nah, latar tempatnya itu banyak banget, mulai dari pengungsian, pusat rehabilitasi, sampai perkotaan modern di masa depan. Oke, jadi memang mengarah ke masa depan banget nih. Nah, untuk gaya bahasa Terelie itu memang terkenal sederhana ya Kak, atau gimana gitu? Iya, benar banget. Kalimat yang Terelie gunain itu mudah dipahami, emosional, dan penuh dengan pesan moral. Oke, jadi memang Terelie ini menggunakan bahasa yang sederhana ya. Oke, kita next ke segmen yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian inti dari resensinya yang kelebihan dulu. Kira-kira di novel Hujan ini ada kelebihannya nggak Kak? Nah, yang pertama yaitu emosional dan menyentuh, terutama konflik batin dari Lail ini. Nah, yang kedua yaitu ide cerita yang futuristik dan segar untuk pembaca seperti remaja seusia kita ini. Nah, yang ketiga yaitu pembahasan trauma yang disampaikan dengan
dengan cara yang mudah dipahami. Nah, dan yang keempat yaitu gaya bahasanya tuh ringan tetapi tetap kuat. Oke, nah kira-kira nih kalau untuk kekurangan dari novel Hujan itu apa aja sih Kak? Ada nggak? Nah, jadi beberapa bagian itu terasa terlalu dramatis sehingga agak berlebihan bagi sebagian pembaca gitu. Nah, lalu deskripsi teknologi futuristiknya itu kurang mendalam. Jadi pembaca tuh kurang bisa membayangkan kondisi di masa depan itu, Kak. Yes, oke. Jadi ceritanya ini memang ada kelebihan dan kekurangan ya di balik novel. Oke, kita lanjut ke segmen yang kelima, yaitu adalah simpulan dan rekomendasi. Oke, kalau disimpulkan nih Kak, bagian kualitas novel ya, novel Hujan menurut Kakak itu gimana? Nah, jadi novel ini tuh sangat layak dibaca, terutama untuk pembaca remaja yang suka cerita tentang perjuangan hidup, persahabatan, dan penyembuhan diri. Oke, kira-kira kalau untuk pesannya nih Kak, pesan kuatnya itu gimana sih? Jadi setiap orang itu punya masa lalu dan berhak menentukan apakah ingin melepaskan atau mempertahankan kenangan itu. Oke, nah kira-kira nih menarik banget ya. Terima kasih deh buat Kakak yang sudah memberi kita sedikit cerita dan berbagi pandangannya tentang novel Hujan ini. Nah, sama-sama Kak. Semoga teman-teman juga bisa lebih memahami bentuk dari teks resensi lewat pembahasan podcast kita ini, Kak. Oke. Baik, mungkin itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.